Halo teman-teman semuanya, pasti teman-teman sudah tahu apa itu permainan Rubik. Rubik adalah permainan teka-teki yang memiliki banyak sekali bentuk, mulai dari 2x2, 3x3, 4x4, dan banyak lagi. Aku sudah tahu permainan Rubik itu ketika aku menginjak masa sekolah dasar, tapi nggak tahu kenapa masa sekolah dasar itu aku ngeliat Rubik itu kelihatannya susah dan rumit, kemudian kompleks lagi. Ketika diacak dan aku mencoba untuk memperbaikinya, itu rasanya seperti pusing banget melihatnya, karena aku sudah lama memendam rasa untuk menyelesaikan sebuah Rubik, dan pada akhirnya aku mencoba untuk belajar menyelesaikan Rubik selama 1 bulan. Dan pada video kali ini aku mau membagi cerita bagaimana perjalanan aku dari minggu pertama hingga minggu keempat. Perjalanan aku untuk memulai belajar main Rubik itu adalah membeli Rubik. Dulu aku sebenarnya sudah tahu pada merek yang aku incar ini, tapi karena harganya begitu mahal, aku mengurungkan niat untuk membelinya. Kemudian pada saat ini, yaitu saat aku ingin belajar menyelesaikan Rubik selama 1 bulan, akhirnya dengan dana yang cukup, aku memutuskan untuk membeli Rubik Gun XS. Ini dia Rubiknya. Yang mana harga dari Rubik Gun XS ini membuat aku memiliki banyak sekali pertimbangan untuk membelinya. Ketika Rubik aku ini sudah sampai, aku langsung mengunboxingnya bersama teman aku. Dan teman aku ini adalah orang yang penyebab aku bisa membeli Rubik ini. Ketika mengunboxing Rubik ini, jujur first impression aku ketika melihat Rubik ini itu berasanya tuh beda banget dengan Rubik-Rubik pada umumnya. Dan aku sangat tidak paham apa yang membedakannya. Tapi yang aku notice dalam Rubik ini itu ada tension-tension yang bisa diatur, kemudian ada magnetnya. Menarik banget nih magnetnya. Pada minggu pertama, aku benar-benar bingung bagaimana cara menyelesaikan Rubik. Alhasil, aku membuka YouTube dan menonton tutorial-tutorial bagaimana cara menyelesaikan Rubik untuk pemula. Kemudian, aku mencatat semua rumus-rumus yang aku dapatkan di YouTube, kemudian aku mempraktekannya. Minggu-minggu pertama ini, aku sangat intens dalam bermain Rubik. Hampir setiap saat aku bermain Rubik. Mulai dari aku ngedit, aku sempatkan main Rubik. Kemudian, kalau nunggu dosen, aku sempatkan main Rubik. Kemudian, nunggu makanan di kantin juga aku bermain Rubik. Kemudian, pada minggu pertama ini, di suatu malam aku bermain Rubik hingga larut malam, yang mana aku frustasi dan resah kenapa Rubik aku ini tidak bisa diselesaikan, dan sampai malam pun aku tidak bisa menyelesaikan Rubiknya, dan alhasil aku memutuskan untuk tidur. Kemudian pada minggu kedua dan ketiga, dan pada minggu kedua aku sudah mulai lebih baik dalam bermain Rubik daripada minggu pertama. Aku sudah bisa membuat layer 1 dan layer 2 tanpa melihat rumus. Tapi ketika menyelesaikan bagian atas atau bagian rumus terakhir itu kadang-kadang aku melihat rumus, kadang-kadang aku enggak. Kemudian pada minggu kedua dan ketiga ini aku mencoba untuk menghafalkan pada rumus terakhir atau layer ketiga ini. Dan kemudian pada minggu keempat, permainan Rubik aku sudah lebih baik daripada minggu ke-1, kedua, dan ketiga, yang mana aku sudah bisa menyelesaikan Rubik tanpa melihat rumus. Dan rumus-rumus yang sudah aku hafal itu sudah menjadi logika. Ya, walaupun rumus yang aku hafalkan itu hanya rumus-rumus basic atau rumus-rumus untuk pemula. Kemudian pada minggu keempat ini, aku mencoba untuk belajar lagi bagaimana menyelesaikan Rubik dengan rumus-rumus yang advance. Dan kalau boleh jujur, rumus-rumus advance ini mengingatkan aku pada minggu pertama dan kedua, yang mana sama-sama sulitnya. Dan pada minggu keempat ini aku sudah bisa menyelesaikan Rubik selama 1 menit, yang mana ini adalah pencapaian yang membuat aku senang sekali. Ya, walaupun 1 menit ini untuk menyelesaikan Rubik itu tergolong masih lama. Sebelum itu perkenalkan, ini Boboy, nama asli Frankie. Dia ini orang yang membuat aku bisa membeli Rubik ini. Si Boboy ini bisa dibilang sangat mahir dalam bermain Rubik. Semua ukuran bisa dimainkan, mulai dari 3x3, 4x4, 2x2, sampai bentuk-bentuk yang aneh juga bisa dimainkan. Memang jago nih orang. Dan terima kasih kepada Frankie alias Boboy, Boboy alias Frankie, nggak tahulah namanya, ada 2 pokoknya. Dan dia adalah teman aku yang mengajari aku untuk bisa menyelesaikan Rubik. Selain aku melihat tutorial-tutorial di YouTube, dan aku selalu bertanya kepada dia bagaimana cara menyelesaikan Rubik, dan setiap kesempatan bisa ketemu dia aku selalu bertanya, ini gimana cara menyelesaikannya, ini rumusnya gimana, ini harusnya gerak gimana, pakai rumus apa, dan lain sebagainya. Dan si Boboy ini menjelaskan rumus-rumusnya dengan sangat-sangat jelas, dan kemudian aku selalu menanyakan bagaimana cara menyelesaikannya dan apakah ada cara rumus yang paling mudah untuk menyelesaikan cara ini. Setelah melewati perjalanan 1 bulan untuk menantang diri aku untuk menyelesaikan Rubik selama 1 bulan, pada akhirnya aku bisa menyelesaikan Rubik dengan rumus-rumus pemula. Rasanya itu excited banget dan senang sekali karena ini pencapaian kecil aku untuk bisa menyelesaikan Rubik ini pada tahun ini. Dan mungkin di kesempatan selanjutnya kalau aku ada dana lebih, aku mau belajar bermain Rubik dengan bentuk-bentuk yang lain, dan mungkin aku bakal membuat video seperti ini lagi tentang dokumenter aku selama 1 bulan untuk membuat perjalanan aku dari hari pertama hingga hari ke-30
dulu untuk menyelesaikan Rubik tersebut. Tadi adalah cerita aku yang mana perjalanan aku untuk bisa belajar menyelesaikan Rubik selama 1 bulan. Kedepannya mungkin aku akan mencoba eksperimen-eksperimen kecil lainnya yang aku lakukan selama 30 hari. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Aku Hero dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.